Hai Cognizer, ngomong-ngomong tentang lebah, apa sih yang terpikirkan ketika kita mendengar kata lebah? Mungkin sebagian dari kita akan langsung terpikirkan tentang madu, sengatannya, atau bentuk sarangnya yang khas yaitu heksagonal. Tapi tahukah kamu kalau lebah merupakan salah satu makhluk yang istimewa, yang punya peran besar di kehidupan kita, dan bahkan namanya diabadikan dalam Al-Quran yaitu surat An-Nahl. Lebah adalah hewan yang diperintahkan Allah untuk melaksanakan tugasnya di muka bumi. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 68-69 yang artinya, "Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir." Kalau kita amati lebih dekat, ternyata lebah punya sifat mulia yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan terkait lebah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang yang beriman itu bagaikan lebah. Ia makan yang baik, mengeluarkan sesuatu yang baik, hinggap di tempat yang baik, dan tidak merusak atau mematahkan yang dihinggapinya." Hadis riwayat Ahmad. Kira-kira apa aja sih keistimewaan hewan kecil ini, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya inspirasi bagi orang mukmin. Bahkan Allah mengabadikan namanya pada surat ke-16 dalam Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, lebah merupakan serangga yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Sekitar sepertiga makanan yang kita konsumsi, yang berasal dari tanaman seperti buah dan sayuran, penyerbukannya dibantu oleh lebah. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu hewan yang sangat penting dalam ekosistem, karena dapat menstabilkan rantai makanan dan menjaga ketahanan pangan manusia. Sampai-sampai para ahli menyebutkan bahwa jika lebah lenyap dari muka bumi, maka semua tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh lebah akan ikut punah. Wah, ternyata besar sekali pengaruh lebah untuk kesejahteraan manusia dan lingkungan ya. Tanpa kita sadari, kita begitu bergantung pada lebah dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita intip kehidupan lebah lebih dekat ya. Pertama, lebah hanya memakan dari yang baik dan bersih, dan mengeluarkan yang baik dan bersih pula. Lebah hanya tertarik untuk makan dari bunga yang baik dan bersih. Tidak seperti beberapa jenis serangga yang sering kita temukan hinggap pada tempat kotor dan bau tidak sedap. Selain hanya memakan hal baik, lebah juga mengeluarkan hal yang baik pula dari mulutnya, yaitu madu yang kita ketahui bersama memiliki berbagai manfaat. Maka dari itu, sebagai seorang yang beriman, sudah selayaknya kita hanya makan dari yang halal dan baik. Begitu pula dengan hal yang keluar dari mulut kita, haruslah hal yang baik pula yang bermanfaat untuk orang lain. Madu yang dihasilkan oleh lebah tidak serta-merta keluar begitu saja, tapi melalui sebuah proses untuk menjaga kemurniannya. Hal itu mengisyaratkan kita untuk berpikir sebelum berbicara, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita hanyalah hal-hal yang baik saja. Kedua, tidak mengambil sesuatu tanpa memberikan manfaat kepadanya. Dalam proses mengumpulkan nektar, lebah memberikan manfaat yang lebih besar kepada bunga, yaitu dengan menjadi pembawa polen dan memindahkannya ke bunga lain. Yang mana hal ini merupakan proses yang sangat penting bagi tanaman tersebut untuk berkembang biak. Dalam membangun hubungan dengan orang lain, jadilah orang yang memberi lebih banyak dari apa yang kita terima. Jika seseorang memberikan kebaikannya untuk kita, usahakan untuk membalas kebaikannya dengan balasan yang lebih baik. Ketiga, lebah tidak merusak tempat yang dihinggapinya. Ketika hinggap pada bunga, lebah tidak merusak bunga yang dihinggapinya. Ketika makan, lebah mengepakkan sayapnya sehingga tidak memberikan tekanan pada bunga dan tidak pula merusaknya. Dari hal ini, kita belajar untuk bersikap lembut kepada makhluk Allah lainnya, dengan tidak mengganggu kenyamanan mereka. Beberapa orang seringkali lebih mementingkan dirinya sendiri, sehingga setelah memanfaatkan kebaikan orang lain, bukan membalas kebaikannya, namun justru menyakiti hatinya dengan sikap atau ucapannya. Tentu sikap demikian bukan hal yang patut kita teladani. Keempat, selalu berusaha mencapai yang terbaik atau high achiever. Lebah dikenal sebagai salah satu hewan pekerja keras.
Lebah pekerja bisa mengunjungi sampai dengan 2.000 bunga per hari dan menempuh perjalanan jauh. Dalam masa hidupnya, satu ekor lebah hanya menghasilkan sekitar 1/12 sendok teh madu. Meskipun jumlahnya terbilang sangat sedikit, namun usahanya untuk mencapai tujuannya sangat luar biasa. Hal ini bisa menjadi inspirasi untuk kita supaya tidak mudah menyerah dan selalu bekerja keras untuk mendapatkan hasil terbaik. Kelima, bekerja sama dengan baik untuk tujuan yang mulia. Lebah adalah makhluk yang tidak iri satu sama lain. Bahkan mereka akan saling bekerja sama demi tercapainya tujuan mereka. Ketika menemukan bunga, lebah akan kembali ke sarangnya untuk mengabarkan pada lebah lain terkait koordinat yang akurat tentang lokasi di mana mereka bisa menemukan bunga. Isyarat yang mereka lakukan berupa sekresi feromon dan vibrasi atau gerakan khas yang disebut round dance untuk menunjukkan jarak yang dekat dan wiggle dance untuk jarak yang lebih jauh. Lebah bahkan akan mengorbankan dirinya jika dirasa ia akan menimbulkan ancaman untuk koloninya. Mari kita menjadi orang-orang yang selalu menyampaikan kebenaran. Hindari menyembunyikan informasi yang penting untuk sesama dalam kemanusiaan dan Islam. Kita juga semestinya menggunakan metode komunikasi yang sesuai di komunitas kita untuk memastikan bahwa informasi yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Keenam, memberi manfaat untuk komunitas yang lebih luas. Lebah dapat menghasilkan madu yang bisa kita konsumsi sehari-hari karena mereka bekerja sama dengan baik dalam kelompok yang besar. Meskipun seekor lebah hanya menghasilkan 1/12 sendok teh madu semasa hidupnya, mereka tidak menyerah untuk mencapai tujuannya. Dan di balik jumlah yang terlihat sangat sedikit itu, ternyata ada dampak yang luar biasa dari kerja kerasnya. Buah dan sayur yang melimpah yang bisa kita konsumsi, dan tentunya madu yang bisa menjadi obat berbagai penyakit. Dalam kata lain, mereka tidak hanya memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, tapi juga bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia yang merupakan komunitas yang jauh lebih besar. Subhanallah, sungguh sangat banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik hikmahnya dari seekor lebah, makhluk kecil yang dikaruniai sifat-sifat yang luar biasa oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah selalu mudahkan usaha kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi.